Jakarta, kota terbesar dan terpadat penduduknya di Indonesia. Sekurangnya 10,3 juta jiwa menghuni di atas lahan sekitar 661 km persegi. Permasalahan sanitasi khususnya air limbah domestik menjadi masalah yang cukup serius. Imbas dari pola perilaku masyarakat dan kurangnya menjaga kebersihan lingkungan. Aktivitas dari 10 juta jiwa warganya menghasilkan air limbah domestik yang harus diolah agar tidak mencemari sumber air, baik sumber air tanah maupun air permukaan. Sampai saat ini, menurut data PD Paljaya, pelayanan air limbah domestik dengan sistem perpipaan di Jakarta baru mencapai 11% dari total penduduk. Untuk mengatasi masalah sanitasi dan air limbah di Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerjasama dengan Japan International Corporation Agency atau JICA membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun instalasi pengolahan air limbah domestik dan jaringan perpipaan. Atau disebut dengan Jakarta Sewerage Development Project JSDP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi di DKI Jakarta, juga melindungi kualitas air dari pencemaran limbah domestik seperti mandi, cuci, kakus, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Permasalahan di bidang air limbah yang ada di DKI Jakarta adalah bahwa hasil pemantauan kualitas 13 sungai yang ada itu telah tercemar E. coli dan kadar deterjen yang ada di perairan. Ini disebabkan oleh kegiatan domestik atau kegiatan masyarakat yang membuang air limbahnya langsung ke lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan pembangunan melalui kegiatan Sanimas ataupun pembangunan IPAL komunal skala permukiman. Pembangunan sistem instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL domestik di DKI Jakarta dibagi menjadi 15 zona. Rencananya 80% air limbah domestik nantinya akan dikelola dengan sistem terpusat. Dan hanya 20% yang masih akan dikelola dengan sistem setempat. IPAL Zona 1 memiliki kapasitas pengolahan sebesar 240.000 meter kubik per hari. Dibangun di atas lahan seluas 3,9 hektar di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Pada IPAL Zona 1 akan digunakan kombinasi antara MBR tank atau Membrane Bioreactor dan A2O atau Anomic, Anaerobic, dan Oxic yang merupakan salah satu teknologi terdepan dalam pengolahan air limbah domestik. Sistem pengumpulan air limbah yang akan digunakan adalah Interceptor Collection System. Sistem ini merupakan sistem air limbah gabungan atau combined system. Interceptor Collection System mengumpulkan grey water dari drainase dan stasiun pompa existing. Sedangkan black water yang telah diolah dari septic tank akan dikumpulkan bersama dengan grey water dan diproses lebih lanjut di IPAL. Di masa mendatang, Interceptor Collection System dipersiapkan untuk pengembangan sistem terpisah antara drainase dan air limbah domestik atau sewerage system yang dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan badan air. Pipa yang akan dipasang berdiameter maksimal 2 meter yang akan terbentang 72,3 km. Terdiri atas pipa induk sepanjang 14,3 km dan pipa lateral sepanjang 58 km. Pemasangan pipa menggunakan teknologi pipe jacking, tidak lagi menggunakan penggalian terbuka
agar tidak membuat kemacetan di jalan dan gangguan akibat konstruksi. Pengelolaan air limbah domestik mendukung pencapaian hunian cerdas atau smart living. Aku ke sekolah muternya jauh banget. Pengennya sih dibuat jembatan, biar lebih dekat sekolahnya. Jakarta semakin banyak pembangunan, tapi sayang jalanan jadi macet. Kapan kelarnya? Udah mulai musim hujan, jalan pada berlubang. Kapan dibenerinnya? Tuh, warga jalannya sih banyak yang hilang. Daripada yang rusak nih, harusnya diperbaiki dong nih untuk sepeda kan supaya aman kita nih. Kapan dibenerinnya? Setiap hari selalu saja ada saran atau pengaduan terkait infrastruktur jalan seperti yang kita saksikan tadi. Lalu bagaimana Direktorat Jenderal Bina Marga mengelola pengaduan kita? Yuk kita pahami bagaimana saran atau pengaduan masyarakat dikelola oleh unit pengaduan Bina Marga. Kamu bisa menyampaikan saran dan pengaduan kamu melalui email pipbinamarga@pu.go.id atau bisa juga melalui kanal pengaduan di website www.binamarga.pu.go.id. Kamu buka beranda pada website Bina Marga, lalu kamu akan menemukan menu saran dan pengaduan pada bagian kanan atas halaman tersebut. Terus tinggal klik deh. Kamu harus mendaftar terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa melakukan login. Setelah mendapatkan konfirmasi melalui email, silahkan login. Kemudian kamu akan diarahkan untuk mengisi biodata. Selanjutnya, tinggal ketik saran dan pengaduan kamu. Ingat ya, sertakan titik lokasi yang spesifik terkait jalan atau jembatan nasional yang harus ditindaklanjuti oleh Bina Marga. Kamu juga bisa datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik Bina Marga di gedung Direktorat Jenderal Bina Marga. Ada beberapa prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat. Di sini, kamu akan diarahkan oleh petugas pelayanan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Jika pengadu adalah instansi, maka wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk pengadu berbadan hukum, wajib menyertakan lembar pertama dan terakhir anggaran dasar yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Petugas pelayanan akan memverifikasi berkas-berkas pengadu untuk ditindaklanjuti. Buat kamu yang berada di daerah, tenang aja, Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia loh. Setelah itu, aduan kamu akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi, jangan khawatir, Ditjen Bina Marga pasti akan menindaklanjuti pengaduan kamu. Karena saran dan pengaduan kamu sangat berarti bagi Bina Marga, agar kinerja kami menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk follow media sosial Bina Marga untuk mendapatkan informasi paling update seputar jalan nasional, jalan tol, dan jembatan nasional. Yuk sama-sama berkontribusi untuk membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik.
sanitasi adalah salah satu kebutuhan dasar untuk mendukung kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Penggunaan fasilitas sanitasi layak dapat mengurangi penyakit bawaan air dan membantu mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut data Program Air dan Sanitasi Bank Dunia tahun 2013, setiap tahun ada sekitar 6 juta ton kotoran manusia dibuang tanpa diolah ke badan air. Hal ini tentu berpotensi mencemari sumber air. Setiap rumah tangga harus mempunyai akses ke jamban yang tersambung dengan tangki septik. Ini dari dinas lingkungan itu Pak, ya, mau pelaksanaan sudah berdasar berkala. Oh gitu, ya. Monggo, silakan. Kemudian lumpur tinja yang ditampung di dalam tangki septik harus disedot secara berkala. Tangki septik setidaknya disedot selama 3 tahun sekali atau ketika tangki septik penuh. Penyedotan tangki septik yang teratur dapat mencegah tinja meluap dan merembes ke lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah daerah melalui operator air limbah domestik yang ditunjuk. Kegiatan penyedotan tinja yang terjadwal ini dikenal dengan nama Layanan Lumpur Tinja Terjadwal atau LLTT. Nantinya operator air limbah domestik akan mengangkut lumpur tinja dengan cara disedot menggunakan truk tinja ke instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Di IPLT, lumpur tinja akan diolah hingga memenuhi standar baku mutu. Setelah itu barulah aman untuk dibuang dan tidak akan mencemari lingkungan. Proses pengelolaan air limbah domestik mencakup penyediaan jamban yang tersambung dengan tangki septik di rumah tangga, penyedotan tangki septik skala individual dan skala komunal, pengangkutan lumpur tinja secara teratur, pengangkutan lumpur tinja ke IPLT, sampai pengolahan lumpur tinja di IPLT hingga sesuai standar baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. IPLT terbagi menjadi 2, yaitu IPLT konvensional dan mekanis. Pada IPLT konvensional, pengolahan utama tidak menggunakan peralatan yang menggunakan listrik, sedangkan IPLT mekanis menggunakan peralatan mekanis yang membutuhkan tenaga listrik. IPLT berfungsi menerima lumpur tinja dari penyedotan, kemudian mengolahnya menjadi lumpur olahan yang lebih kering dan efluen, atau air hasil olahan yang aman bagi lingkungan. Proses pengolahan lumpur tinja dibagi menjadi 5 tahap, yaitu penerimaan lumpur tinja, pengolahan awal, pemisahan, pengolahan cairan, dan yang terakhir pengolahan padatan. Tahap awal pengolahan lumpur tinja di IPLT diawali dengan men-scan QR code yang terdapat di truk tinja yang terdaftar di IPLT. Operator akan mengisi formulir untuk mengetahui sumber limbah. Operator akan mengecek lumpur tinja sebelum dilakukan pembuangan. Lumpur tinja yang mengandung bahan berbahaya dan beracun akan ditolak oleh IPLT. Setelah proses pembuangan selesai, akan dilakukan pembayaran retribusi sesuai volume lumpur tinja yang dibuang. Tahap pengolahan pada IPLT konvensional pertama adalah penerimaan lumpur tinja.
lumpur tinja akan dibuang ke unit penerima. Pembuangan harus menggunakan saringan agar sampah tidak ikut terbawa. Setelah proses pembuangan selesai, truk lumpur tinja harus dalam keadaan bersih sebelum keluar dari IPLT untuk mencegah ceceran sisa lumpur tinja. Kedua, pemisahan padatan dan cairan. Di unit pemisah padatan atau Solid Separation Chamber atau SSC akan dilakukan proses pemekatan dan pemisahan antara padatan dan cairan. Lumpur tinja yang telah dibuang akan diberikan perlakuan khusus dengan diratakan agar mempercepat proses pengeringan. Ketiga, pengolahan cairan. Cairan dari kolam SSC akan dialirkan ke kolam stabilisasi untuk diolah. Di sini terjadi proses pengolahan menggunakan bantuan mikroorganisme. Selanjutnya, cairan akan melewati kolam wetland sebelum efluen dibuang ke lingkungan. Keempat, pengolahan padatan. Padatan dari SSC akan dipindahkan secara manual ke sludge drying area. Lalu padatan yang telah kering dapat digunakan kembali sebagai pupuk tanaman non-pangan. Berbeda dengan IPLT konvensional yang memiliki 5 tahapan, IPLT mekanis hanya memiliki 4 tahapan. Yaitu pertama, penerimaan lumpur tinja. Lumpur tinja yang diterima akan dialirkan melalui stone trap untuk menyaring padatan besar. Aliran tersebut kemudian masuk ke dalam Sludge Acceptance Plant atau SAP atau unit penerima lumpur. Mesin ini berguna untuk menyaring sampah, pasir, dan kerikil yang ikut masuk. Selanjutnya lumpur diterima di bak penampung. Kedua, pemisahan padatan dan cairan. Lumpur tinja dari bak penampung akan dipompa ke dalam sludge dewatering. Di tempat ini terjadi pemisahan antara padatan dan cairan yang dibantu dengan polimer dari chemical feeder. Ketiga, pengolahan cairan. Cairan hasil pengolahan akan dialirkan ke dalam kolam aerasi. Di sana akan terjadi proses penguraian materi organik. Kemudian cairan akan dialirkan ke kolam sedimentasi. Di kolam sedimentasi akan dilakukan pengecekan kualitas air untuk pemenuhan baku mutu sebelum dialirkan ke badan air. Dan yang keempat, pengolahan air padatan. Padatan hasil pemisahan akan keluar dari sludge dewatering. Padatan akan dipisahkan ke hanggar untuk dilakukan pengeringan. Padatan yang sudah kering dapat digunakan untuk pemanfaatan kembali. Mesin yang bekerja pada IPLT mekanis harus dibersihkan secara berkala dan dilakukan perawatan untuk menjaga kinerja mesin tetap optimal. Setiap IPLT memiliki desain yang berbeda dalam mengolah lumpur tinja, namun tujuannya tetap sama. Hasil dari pengolahan IPLT akan menghasilkan lumpur kering yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman non-pangan.
Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan tanah air kita keindahan alam yang tak terkira, menghampar di Nusantara seolah tak ada tandingnya di dunia. Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk mempercantik potensi wisata Indonesia agar lebih mendunia, mulai dari lingkupan Sulawesi Utara, Pulau Morotai di Maluku Utara, hingga Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung. Saksikan Indonesia bangga mempersolek wisata kelas dunia hanya di PUPR TV. Permasalahan pencemaran air sungai daerah salah satunya diakibatkan oleh limbah kotoran sapi perah. Contohnya terkonsentrasi di daerah aliran sungai atau das Citarum, Jawa Barat. Di tahun 2016, tercatat sebanyak hampir 150.000 ekor sapi tersebar di 5 sub daerah aliran sungai. Beban biochemical oxygen demand atau BOD yang timbul dari kegiatan peternakan adalah 45.000 kg lebih BOD per hari. Artinya, dalam setahun sebesar 16 juta kilogram BOD masuk ke Sungai Citarum. Salah satu daerah peternakan di Subdas Cikapundung adalah Kampung Batu Lonceng, Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di kawasan ini penduduknya rata-rata hidup dari beternak sapi perah. Peternak membuang limbah cair ke saluran yang bermuara ke Sungai Cikapundung tanpa diolah. Limbah dari peternakan sapi perah yang dibuang ke badan air harus memenuhi nilai yang disyaratkan Kementerian Lingkungan Hidup. Limbah sapi perah memiliki komposisi yang kompleks dengan berbagai komponen nutrisi seperti nitrogen, nitrat, nitrit, fosfor, amonium, kalium, serta mengandung bakteri koli. Pada tahun 2017, Puslitbang Sumber Daya Air melalui Balai Lingkungan Keairan melaksanakan kegiatan pengendalian limbah peternakan sapi perah terpadu. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya restorasi Sungai Citarum Hulu. Prinsip pengolahan yang diterapkan adalah pemilahan limbah padat dan cair sejak dari kandang.
limbah padat yang dihasilkan diolah sehingga dapat bermanfaat dan bernilai ekonomis. Sedangkan limbah cair diolah dalam IPAL dengan teknologi anaerob upflow filter atau AUF dan constructed wetland. IPAL peternakan sapi dibangun dengan kapasitas 2,2 liter per detik untuk melayani 100 ekor sapi. Komponen IPAL ternak yang dibangun terdiri atas saluran pengumpul, bak kontrol, bak ekualisasi, bak anaerob upflow filter, constructed wetland, sludge drying bed, dan rumah casing dan kompos. Selain dapat mengurangi pencemaran, pengoperasian IPAL ini juga dapat bernilai ekonomis. Limbah padat yang telah dipisahkan diolah menjadi kascing. Setelah didiamkan selama kurang lebih 3 hari, limbah padat dimasukkan ke dalam kascing dan digunakan oleh cacing sebagai sumber makanan untuk menghasilkan kascing. Limbah padat yang terbawa oleh air cucian kandang dalam IPAL akan mengendap dan dialirkan ke sludge drying bed dan dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Pemantauan kinerja IPAL dilakukan secara berkala. Pengambilan contoh air dilakukan sebelum dan sesudah IPAL oleh para analis yang kemudian akan menganalisa pengurangan zat pencemar. Pemerintah berharap pembangunan dan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah oleh Kementerian PUPR akan mengurangi dampak pencemaran lingkungan, sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia.